Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yulita Pujalestari dalam mata kuliah pengantar hukum perdata di materi pewarisan. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu pewaris, kemudian apa itu ahli waris, dan yang ketiga apa itu harta warisan. Oke teman-teman, jadi konsep pewarisan itu adalah saat seseorang meninggal dunia. Artinya, ketika seseorang memang mengalami kematian, biasanya ayah atau ibu, maka secara otomatis akan ada harta yang ditinggalkan untuk anak-anaknya. Namun, pewaris ini adalah dalam kitab Undang Hukum Perdata, orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Nah, tentunya di dalam pewaris ada juga ahli waris. Apa sih itu ahli waris? Ahli waris, kita biasa mengenalnya dalam keseharian itu adalah waris. Orang yang berhak menerima harta warisan. Ada 3 ahli waris. Yang pertama adalah ahli waris sesungguhnya. Tentunya adalah ahli waris yang memang ada hubungan darah dengan kita. Baik itu anak kandung, ayah, ibunya. Itu satu keluarga inti itulah yang merupakan disebut ahli waris sesungguhnya. Nah, yang kedua adalah ahli waris karib. Ahli waris karib diantaranya misalnya ada hubungan dengan kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya. Ahli waris yang ketiga adalah memang ahli waris yang tidak ada di luar dari ahli waris asli, dari ahli waris karib. Tentunya yang memang sedikit agak jauh hubungan kekerabatannya dengan kita. Nah, teman-teman, ada 4 golongan di dalam kitab Undang Hukum Perdata. 4 golongan dalam kitab Undang Hukum Perdata yang berhak menerima warisan. Golongan yang pertama. Siapa itu golongan pertama? Menurut ketentuan pasal 852 kitab Undang Hukum Perdata, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapat bagian yang sama, mewaris orang demi orang. Artinya apa? Artinya dalam golongan pertama ini yang mendapatkan adalah istri, suami, dan anak-anaknya. Ini jika golongan pertama ini seseorang tersebut sudah menikah. Nah, ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang memang belum menikah. Sehingga ketika dia meninggal, dia meninggalkan banyak harta peninggalan atau harta warisan. Siapa sih golongan yang kedua? Golongan yang kedua ini adalah golongan yang masih ada kedua orang tuanya. Ayah, ibu, adiknya, kakaknya. Itu adalah golongan kedua. Tapi bagaimana misalnya? Kalau seseorang ini dia adalah anak tunggal, belum menikah, maka yang berlaku, yang berhak menerima warisan adalah golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga? Golongan ketiga ini adalah yang masih ada kerabat dengan seseorang tersebut yang meninggal, ya misalnya kakeknya, neneknya, pamannya, dan seterusnya. Ternyata kakek dan neneknya, pamannya tidak ada, sudah meninggal, maka ada golongan ahli waris yang keempat. Siapa dia? Golongan ahli waris ini adalah golongan yang memang jauh di luar yang tadi disebutkan. Nah,
Jangan lupa teman-teman, tadi ada yang disebut dengan ahli waris, ada 3, dan ada 4 golongan yang berhak menerima warisan. Tapi ada juga ahli waris yang tidak berhak mewaris. Siapakah mereka? Nah, tentunya ada 4 ahli waris yang tidak berhak mewaris. Yang pertama, mereka yang memang dihukum, dipersalahkan mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, mereka yang dengan putusan pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun. Yang ketiga, mereka yang tengah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Yang keempat terakhir adalah mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris. Oke teman-teman, pembahasan yang terakhir adalah tentang apa itu harta warisan. Nah ini ya, harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Wujudnya seperti apa harta warisan? Harta warisan bisa benda bergerak, ada juga benda tidak bergerak, bisa berwujud, juga tidak berwujud. Jadi intinya bahwa jenis harta warisan adalah semua harta kekayaan, baik itu harta kekayaan intelektual, ataukah merek dagang, ataukah hak kebendaan lainnya. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Tapi tentunya jangan lupa, dalam Kitab Undang Hukum Perdata, seseorang ahli waris tetap harus membayar hutang-hutang dari pewaris. Baiklah teman-teman, materi dari Bu Yulita cukup sekian. Kita akan bertemu nanti di mata kuliah pengantar hukum perdata dengan sesi materi yang lain. Assalamualaikum.